Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang berbicara, Iksan Syahfadil, akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan judul Mengenal Daulah Utsmani. Halo teman-teman, kita akan berangkat mengenal sejarah dunia. Kali ini tujuan kita adalah Daulah Utsmani. Sebelum itu, ayo pasang sabuk pengaman Anda. Kita mulai perjalanannya. Pesawat ini akan memandumu dalam perjalanan pembelajaran kali ini. Kita mulai dari apa itu Daulah Utsmani. Daulah Utsmani merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Periode kekuasaannya berlangsung selama kurang lebih 6 abad lamanya. Kekuasaan Daulah Utsmani meliputi sebagian Eropa, Afrika, dan juga Asia. Bisa dikatakan, Daulah Utsmani menguasai 3 benua. Daulah Utsmani mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Selanjutnya, kita akan mengenal tokoh pemimpin awal pada masa Daulah Utsmani. Di samping, seperti yang kita lihat, adalah foto pemimpin awal Utsmani. Mari kita kenalan satu persatu. Yang pertama, Utsman, 1299 sampai 1326 Masehi. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persekutuan suku Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan sangat bijaksana. Dengan sifat-sifat teruji yang dimiliki, tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari Ikhwan Persaudaraan Tarekat Bakhtashi. Kemudian yang kedua ada namanya Orhan, 1326 sampai 1360 Masehi. Pada masa kekuasaan Orhan, bergabunglah wilayah Turkiman. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nikea 1331, Nikomedia 1337, dan Skuteri 1338 Masehi. Ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edermit. Tentara di era Orhan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inki Syariah atau Yeniseri. Bendera pada saat itu berwarna merah dengan bulan sabit di tengahnya. Di bawah bulan sabit terdapat gambar pedang yang mereka sebut Zulfikar, yaitu nama pedang yang pernah dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, Sultan Murad I. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Ia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu. Berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya, Murad I selalu dikelilingi oleh sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer, yang selalu diajak untuk bermusyawarah. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, Bayezid I, 1389 sampai 1402 Masehi. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Kemudian hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayezid bergerak begitu cepat di antara 2 Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Yeldrum atau Kilat. Bayezid sangat besar pengaruhnya, sehingga mencemaskan Paus. Kemudian Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayezid.
Dan peperangan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perang salib. Itulah pemimpin pada masa awal Daulah Utsmani. Semoga kita bisa meneladani sifat baik mereka. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal tokoh yang paling membawa zaman keemasan pada masa Daulah Utsmani. Beliau adalah Muhammad II Al-Fatih 1451 sampai 1481 Masehi. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah. Ketika itu ia baru berumur 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Ini adalah guru Muhammad Al-Fatih, yaitu yang pertama ada Syekh Aqs Syamsuddin, dan yang kedua ada Syekh Ahmad. Kemudian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "La tuftahanna al-Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu zalikal jais." Kalian pasti akan membebaskan kota Konstantinopel. Sehebat-hebat amir atau panglima perang adalah dia, dan sekuat-kuatnya pasukan adalah pasukan yang ia pimpin. Hadis riwayat Ahmad. Seperti apa kota Konstantinopel? Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Kota ini dibangun pada kisaran tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, yaitu Konstantin I. Memiliki letak yang sangat strategis, sehingga dikatakan andai saja dunia ini dijadikan sebuah kerajaan atau negara, maka tidak diragukan lagi Konstantinopel akan cocok untuk menjadi sebuah ibu kota kerajaan itu. Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai kota Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang sangat matang dan juga strategi yang sangat baik. Kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadilul 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Dan Muhammad Al-Fatih mengubah bangunan yang paling megah di sana yang bernama Hagia Sophia. Yang awalnya bangunan tersebut adalah sebuah gereja yang kemudian dirubah oleh Muhammad Al-Fatih saat menaklukkan kota Konstantinopel, yang diubah menjadi sebuah masjid. Dan berikut adalah nama-nama pemimpin masa keemasan Daulah Utsmani selain Muhammad Al-Fatih pada masa kejayaan atau masa keemasan Daulah Utsmani. Yang pertama, Muhammad I pada tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Yang kedua, Murad II pada tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Kemudian yang ketiga, Muhammad II Al-Fatih 1451 sampai 1481 Masehi. Kemudian yang keempat, Bayezid II pada tahun 1481 sampai 1512 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Salim I pada tahun 918 sampai 926 Hijriah. Kemudian yang terakhir, Sulaiman Al-Qanuni yang memimpin pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Gimana? Semua pemimpinnya keren-keren kan? Akhirnya kita sampai ke ujung perjalanan. Yang terakhir akan membahas tentang masa kemunduran Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau bangsa Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 Masehi dan berganti menjadi Republik
Turki. Nama Turki adalah nama yang kita kenal sampai sekarang, yang menjadi sebuah negara yang telah diakui dunia. Gimana, seru kan perjalanan pembelajarannya? Semoga dapat dipahami dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.